Ini adalah armada terbaru dari Rosalia Indah dengan kelas Eksekutif Plus. 28 seat dan Eksekutif Plus, dua kata kunci yang kita sama-sama dengar di video marketing Rosalia Indah tadi ingin saya gunakan untuk mengulas perjalanan dengan Rosalia Indah yang saya lakukan Desember tahun lalu, tepatnya di rute Jogja ke Cibubur. Buat yang belum menonton video perjalanan tersebut, bisa ngeklik link di atas ini nih. Nah, di video ini saya nggak akan berpanjang-panjang sebab saya hanya akan berbicara 3 hal: rute Rosalia Indah yang saya naiki, waktu tempuhnya, dan layanan yang saya dapatkan. Mari kita mulai aja yuk. Kalau bicara bus ke Jogja yang lewat jalur selatan, setiap orang pasti akan menemukan banyak pilihan, dan Rosalia Indah adalah salah satunya. Tahun lalu, sekitar bulan Juni 2024, saya pernah pulang ke Jogja dengan menaiki armada lintas selatan yang diberangkatkan dari Ciledug pada sore hari. Seperti yang bisa kalian lihat, waktu itu saya mendapati diri menumpang di kabin Scania yang menurut informasi dari pengemudinya merupakan armada yang dulunya sempat mengantar penumpang di rute Merak ke Malang dan sebaliknya. Kala itu sebenarnya saya sempat mengincar unit tronton alias Eksekutif Plusnya Rosin yang memakai sasis triple axle. Sayangnya saya nggak begitu beruntung karena ternyata unit trontonnya sudah digantikan armada Scania tersebut. Lalu saya mendengar cerita lagi dari pengemudinya bahwa unit tronton yang masih dipakai di jalur selatan waktu itu hanya tersisa yang berangkat dari Bogor. Waktu berjalan dan saya tidak sempat melakukan perjalanan ke Jogja lagi. Baru pada bulan Desember 2024 saya mencoba memesan tiket Rosin dari Jogja ke Cibubur, di mana bus yang saya ulas di sini bakal mengakhiri perjalanan di Bogor. Tapi toh ternyata pun saya tidak mendapat armada tronton. Apakah saya kecewa? Ya enggak lah. Kapanpun kalian melakukan perjalanan dengan bus, hal pertama yang akan dilakukan tentu mencari tiket. Nah, di konteks video ini, pencarian itu bakal dimulai dari website Rosalia Indah. Kalau kalian mencari tiket bus dari Jogja ke Bogor via jalur selatan seperti yang saya naiki, cukup arahkan pandangan ke kode rute JO303. Busnya dijadwalkan berangkat pukul setengah 2 siang dari Pulau Rosin Jogja dengan ongkos minimal Rp260.000 yang berlaku di hari biasa. Dan kalau mau dideskripsikan dengan singkat, rutenya bakal seperti ini. Dari Pulau Rosin Jogja, bus dengan kode rute JO303 bakal mampir ke Purworejo, Kebumen, dan Sumbio. Dari sana kemudian busnya akan mengantar penumpang ke Subang, Karawang Barat, Cikarang, Cilengsi, Cibubur, Depok, dan Cibinong. Lalu dia bakal mengakhiri perjalanannya di Bogor. Jadi sejauh pelacakan saya, bus yang saya naiki itu tidak mampir ke Bekasi maupun Jakarta. Ketika sampai di area tol Jakarta Cikampek, khususnya di Cibitung, busnya akan berbelok ke arah tol Cibitung Cimanggis, kemudian keluar di Narogong dan melewati agen Rosin di Cilengsi dan Cibubur. Bagi saya, pemilihan rute seperti itu tentu mempersingkat waktu perjalanan, mungkin sekitar 1 jam, karena busnya tidak perlu lagi menempuh rute memutar melewati ruas Cikunir, Taman Mini, dan tol Jagorawi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pemilihan rute tersebut kemudian membuat waktu tempuh keseluruhan jadi lebih singkat? Bagi saya pribadi, dan ini mungkin berbeda dengan kalian ya, durasi perjalanan terutama ketika menumpang bus jadi sesuatu yang saya perhatikan. Dalam konteks waktu tempuh itulah armada Rosin yang saya naiki waktu itu jadi bisa direkomendasikan setidaknya karena 2 alasan. Pertama, ia berangkat di jam tanggung siang menjelang sore ketika lalu lintas di jalur selatan nggak begitu ramai namun juga nggak sepi-sepi banget. Kedua, busnya berangkat 13 menit lebih awal dan tiba di tempat tujuan saya sekitar jam 2 dini hari. Itu berarti saya menghabiskan kurang lebih 12 jam 30 menit di perjalanan. Sekadar perbandingan waktu tempuh, saya sempat melakukan trip dari Jakarta ke Jogja dengan Semeru Trans via Magelang. Seingat saya waktu itu bisnya diberangkatkan
mengerjakan pukul 6 malam dari Pasar Rebo dan tiba di Jombor pukul 6 pagi. Jadi saya menghabiskan 12 jam perjalanan dengan Semeru Trans. Dengan kata lain, jika sebagian besar rute Semeru Trans melewati tol karena lewat jalur utara, asumsinya perjalanan bisa lebih singkat. Namun ternyata waktu tempuh kedua bus yang pernah saya naik itu dengan tujuan akhir saya yang berbeda pula cuma selisih 30 menit saja. Jadi seandainya bus Rosalia Indah yang saya naiki tidak berhenti sebentar di Purworejo untuk menjemput supir kedua dan tidak mampir di pom bensin 2 kali, mungkin perjalanannya bakal lebih cepat. Sampai di sini saya cenderung puas dengan waktu tempuhnya. Bagaimana dengan pelayanannya? Rasanya ada 2 layanan bus ini yang bisa kita puji bareng-bareng. Yang pertama adalah pengumuman yang disiarkan di dalam kabin menjelang istirahat di rumah makan. Selamat sore Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami informasikan bahwa sebentar lagi armadanya akan tiba di rumah makan Taman Sari Rasa Sampang. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan boarding pass untuk ditunjukkan kepada petugas rumah makan. Sudah dilakukan scan QR code untuk mendapatkan servis makan prasmanan untuk Anda. Kami informasikan selama pemberhentian armada ini akan kami bersihkan. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang-barang berharga milik Anda. Karena kehilangan barang dalam armada akan menjadi tanggung jawab pihak Rosalia Indah. Adapun waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 40 menit. Dimohon kepada Bapak dan Ibu dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Kami akan informasikan kembali melalui pengeras suara ketika armada siap melanjutkan perjalanan. Demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berada di tempat duduk sampai armada berhenti sempurna. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah, mitra setia perjalanan Anda. Kecuali terdengar di kereta api atau pesawat, saya jarang menemukan layanan yang sama di bus antar kota. Yang kedua adalah selimut dan bantal di tiap seat yang bakal ditata rapi kembali oleh Prami setiap kali penumpang masuk ke dalam bus setelah waktu istirahat di rumah makan selesai. Kecuali kamu menginap di hotel berbintang, rasanya jarang ada yang kepikiran merapikan bantal dan selimut penumpang yang pastinya acak-acakan setelah dipakai. Lalu untuk menu makannya, kebetulan waktu itu Rosin memberikan servis makan sekali ketika bus beristirahat selama 40 menit di RM Sari Rasa di Kabupaten Banyumas. Menunya sih biasa saja sebetulnya, penumpang diperbolehkan mengambil nasi, sayur, dan 1 lauk serta mendapat teh hangat. Cukup lah ya buat ganjil perut. Setelah waktu istirahat di Banyumas selesai, supir akan memacu bisnya sampai Subang untuk kemudian beristirahat kembali selama 30 menit di Rosin Resto Subang. Di tempat ini penumpang mendapat snack berupa roti jahe dan secangkir teh atau kopi. Lumayan lah buat menghangatin badan. Nah, sebagai pamungkasnya saya ingin bilang dengan tiket seharga Rp260.000, sebagian besar penumpang rasanya bakal puas dengan semua layanan yang diberikan Rosin di sepanjang lintas Jogja ke Bogor. Alasannya ada 3, armadanya baru, value for money-nya dapat banget, dan harga tiketnya yang relatif terjangkau. Jadi, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan?